Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan channel Ebeng. Kali ini kita akan membahas tentang 3 skenario yang disebut Menpan RB tentang pengadaan ASN dan P3K yang diharapkan bisa didapatkan dengan cara tanpa tes. Penasaran? Simak video ini sampai tuntas. Dikutip dari Jakarta radarkaur.co.id, 3 skenario yang disebut Menpan RB tersebut adalah: pertama, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Menpan RB menjelaskan bahwa pilihan ini dipertimbangkan karena negara akan menerima 2 dampak. Dampak pertama adalah kesejahteraan tenaga honorer itu sendiri. Yang kedua adalah nominal anggaran yang harus dikeluarkan untuk menjamin upah tenaga honorer tersebut. Kemudian skenario yang kedua adalah seluruh tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya. Jika ini benar-benar terjadi, tentu saja akan banyak tenaga honorer yang kehilangan pekerjaannya. Sementara negara juga masih memerlukan SDM yang lebih banyak, terutama tenaga pengajar yang masih sangat dibutuhkan. Skenario yang ketiga adalah diangkat sesuai dengan skala prioritas. Program ini masih menjadi prioritas pemerintah dengan mempertimbangkan banyak kemungkinan, di mana tenaga honorer harus melalui beberapa tahapan seleksi untuk mendapatkan posisi tenaga ASN. Tentu saja ini memerlukan usaha yang lebih ekstra untuk mempersiapkan serangkaian tes pengangkatan ASN atau PPK. Kami menyadari bahwa banyak sekali kendala baru begitu PPK diputuskan digaji sesuai dengan ASN. Ada banyak daerah yang anggaran tidak cukup. Mudah-mudahan ke depan ini segera menemukan solusi, ujar Menpan RB. Menurut Menpan RB, dari ketiga skenario yang dikaji bersama DPR Republik Indonesia dapat menjadikan solusi bersama dalam menghadapi permasalahan tenaga honorer tahun 2023. 3 skenario yang sudah dikaji itu sebetulnya masih mempertimbangkan dengan seksama terkait karir tenaga honorer. Apabila penawaran diajukan Menpan RB diterima, pemerintah akan lebih memprioritaskan pada perekrutan tenaga honorer, terutama guru dan tenaga kesehatan. Sementara tenaga honorer lainnya tetap menjadi salah satu fokus pemerintah. Hanya saja, tahapan dari proses penataan dilakukan sesuai dengan mekanisme kebutuhan. Kesimpulan, pemerintah masih harus mengambil langkah dan keputusan akhir tentang skenario mana yang akan dipilih. Sehingga ketiga skenario yang sudah disebutkan dapat menjadi solusi bersama dalam menuntaskan permasalahan tenaga honorer tahun 2023. Pada kesempatan itu pula, Menpan RB kembali menegaskan 7 kategori dan rincian non-ASN yang akan dihapus dari aplikasi pendataan BKN. Kesimpulan, pemerintah masih harus mengambil langkah dan keputusan akhir tentang skenario mana yang akan dipilih. Sehingga ketiga skenario yang sudah disebutkan dapat menjadi solusi bersama dalam menuntaskan permasalahan tenaga honorer tersebut.
Demikian yang bisa kita sajikan. Semoga bermanfaat. Salah hilap, mohon maaf. Dan sebelum mengakhiri video ini, tolong like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.